wabarakatuh. Saya Retno Diwanti, mahasiswa semester 1 Prodi Agribisnis di Universitas Kediri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi asal kata idea atau gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, logos atau ilmu. Secara harfiah, ilmu pengertian dasar, pengertian sehari-hari, idea, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap sekaligus merupakan dasar atau pandangan atau paham. Mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian dasar, gagasan, dan cita-cita. Menurut Osman dan Alfian, ideologi berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup. Pertama, ideologi merupakan kerangka penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Kedua, ideologi bangsa, cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negara. Ketiga, ideologi suatu sistem nilai yang terdiri nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. Ideologi di negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang, menurut W. Howard, berfungsi sebagai suatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Ideologi di negara-negara di atas sekedar alat bagi rezim yang baru berkuasa untuk melangsungkan kekuasaan. 3. Ideologi menurut Abdul Ghani, alat untuk mendefinisikan aktivitas politik yang berkuasa atau untuk menjalankan suatu politik kultural, manajemen suatu muslihat, manajemen budaya. 2. Kekuatan ideologi. Menurut Alfian, kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang terkandung dalam dirinya. A. Dimensi realita, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real, berakar, dan hidup dalam masyarakat atau bangsa. Nilai-nilai dasar bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. B. Dimensi idealisme. Ideologi mengandung idealisme, bukan angan-angan memberi harapan masa depan lebih baik melalui perwujudan dan pengalamannya dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai dimensi. C. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan. Ideologi memiliki keluasan sehingga memungkinkan untuk berkembang. 3. Fungsi ideologi. Menurut Suwijanto, ideologi mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan: pertama, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. 5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan agar mencapai tujuan. Keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah laku sesuai dengan norma-norma. Muhammad Hatta, yang memimpin Perhimpunan Indonesia di Belanda sejak 1924, merumuskan konsepsi ideologi politiknya berdasarkan 4 prinsip, yaitu persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian. Tan Malaka tahun 1924 menulis buku The Republic in atau Menuju Republik Indonesia. Paham kedaulatan rakyat memiliki akar kuat dalam tradisi masyarakat. Keterlibatannya dengan organisasi komunisme internasional tak melupakan dengan kenyataan-kenyataan nasional dan ketersediaan untuk menjalin kebersamaan dengan unsur revolusioner.
Tan Malaka pernah mengusulkan kepada Komintern agar komunis di Indonesia bekerja sama dengan Tan Islamisme karena kekuatan Islam di Indonesia tidak dapat diabaikan. Djokro Aminoto pada saat itu mengidealisasikan suatu sintesis antara Islam, sosialisme, dan demokrasi. Supomo, Sidang BPUPKI 31 Mei 1945 memiliki 3 pilihan ideologi. 1. Paham individualisme, kedua paham kolektivisme, ketiga paham integralistik. Disarankan paham integralistik sesuai semangat kekeluargaan. Ideologi Indonesia memiliki ajaran-ajaran yang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Pancasila dan agama yang mengandung dasar filsafat, hubungan negara, dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Father. Pengisyaratan kesadaran adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama, digali dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Sejak zaman purba sampai pintu gerbang kemerdekaan melewati ribuan tahun pengaruh agama lokal, kurang lebih 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, kurang lebih 7 abad pengaruh agama Islam, kurang lebih abad pengaruh Kristen. Buku Sutasoma Empu Tantular dikenal kalimat Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Walaupun berbeda-beda, satu jua adanya, lalu dikenal Bhinneka Tunggal Ika. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 ketika berbicara mengenai dasar negara menyatakan prinsip ketuhanan bukan saja di Indonesia bertuhan, tetapi setiap orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan sesuai petunjuk Nabi Isa, yang Islam menyembah Tuhan sesuai petunjuk Nabi Muhammad, yang Buddha dan Hindu menyembah Tuhan sesuai kitab-kitabnya. Negara Indonesia, tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa, segenap rakyat harus bertuhan. Negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Pidato I.R. Soekarno di atas mengandung dua arti pokok, yaitu pengakuan akan eksistensi agama di Indonesia. Dua posisi tentang agama yaitu negara kita bertuhan. Akhir pidato Insinyur Soekarno, hatiku akan berpesta raya bila saudara-saudara menyetujui Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dengan ayat 1 dan 2 pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama atau sebab pertama, karena Tuhan terus-menerus mengurus makhluknya. Prinsip ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna manusia Indonesia harus mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat kemerdekaan, sekularisme dan pemisahan agama dari negara didefinisikan tidak memasukkan kata sekularisme, agama dan politik, tak mengakui ada satu agama yang istimewa. Indonesia mengakui saat ini 6 agama, Kristen, Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Gagasan Asas Tunggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan yang mengharuskan daftar ulang semua ormas dan sekaligus harus menerima asas tunggal. Batas akhir 17 Juli 1987 yang menolak asas khawatir bahwa dengan menghapus asas Islam akan menjadi agama baru. KNU yang pertama kali menerima sebagai asas tunggal hubungan agama Islam, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengkokohkan. Keduanya tak bertentangan dan tak boleh dipertentangkan. Menjamin umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Agama mendorong implementasi nilai-nilai, memberi ruang gerak seluas-luasnya terhadap usaha peningkatan, penghayatan, dan pengamalan agama. Gus Dur menjelaskan tak relevan lagi untuk melihat apakah nilai-nilai dasar tertarik oleh
dari agama-agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kailan, persoalan hubungan agama dikelompokkan menjadi 3 tahap. Pertama, ketika kaum nasionalis mengajukan sebagai dasar filsafat negara menjelang kemerdekaan, terjadi denat antara kelompok nasionalis, Islam nasionalis, dan tokoh pendiri agama. Kedua, pada tahun 1978, pemerintahan Orba mengajukan untuk disahkan tokoh Islam keberatan dan akhirnya menerima. Ketiga, tahun 1985, pemerintah mengajukan sebagai asas tunggal umat Islam menentang ada beberapa ormas dibukukan. 5. Hubungan negara dan agama menurut NKRI berdasarkan Pancasila. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Bahasa Indonesia sebagai yang berketuhanan Yang Maha Esa. Tak ada tempat bagi ateisme dan sekulerisme, tak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, inter pemeluk agama, serta antar pemeluk agama. Tak ada tempat bagi pemaksaan agama, ada toleransi dalam menjalankan agama. Pelaksanaan dan penyelenggaraan negara dalam segala aspek harus sesuai nilai, terutama norma-norma hukum positif, norma moral agama dan moral para penyelenggara negara. Negara berkat rahmat Allah Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia bangsa religius. Implikasinya, fungsi ideologi negara bagi bangsa Indonesia sangat penting dibandingkan dengan negara lain yang berbangsa homogen. Bangsa Indonesia, ideologi sebagai identitas nasional sebagai prasyarat kestabilan negara. Hadirnya ideologi akan berfungsi menggambarkan cita-cita bangsa ke arah mana bangsa Indonesia akan bergerak, menciptakan rasa kebersamaan dalam keluarga besar bangsa Indonesia sesuai Bhinneka Tunggal Ika, menggairahkan seluruh komponen bangsa dalam menjadikan cita-cita bangsa dan negara. Itulah tadi video presentasi dari saya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.